menjemput asa demi menjadi salah satu yang terbaik di dunia atau seenggaknya diperhitungkan di dunia ini, Sintayong belusukan mencari pemain untuk dinaturalisasi nantinya oleh timnas Indonesia dan berharap timnas Indonesia bisa lebih baik sepak bolanya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kan kalau Coach Sintayong kemarin udah dari Belgia, karena terlihat juga bersama Sandy Walsh, bersama Marcelino. Dia juga datang ke Belanda, lihat penampilan Ivar. Sebenarnya bukan hanya asal jalan-jalan. Sintayong ini memang sedang ada tugas dari PSSI untuk mencari pemain mana yang dia inginkan. Dan Sintayong juga didampingi oleh bisa dibilang staf ahli lah gitu, staf ahli dari PSSI, dari Kemenpora yang lebih tahu tentang pemain-pemain diaspora gitu. Nah, saya pakai kata naturalisasi tadi di awal-awal. Sebenarnya memang saya akui kata naturalisasi ini akhir-akhir ini sedang agak sedikit jelek mungkin ya dipandangnya. Padahal kita harus akui pemain keturunan itu pemain naturalisasi. Cuman bedanya mungkin sekarang seperti ada dua kubu, pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Naturalisasi itu bagi saya bukan ada pada melekat kepada pemainnya, tapi prosesnya. Ya, jika seandainya saya salah, tolong ingatkan di kolom komentar. Tapi yang saya ketahui, siapapun pemain yang ingin bermain untuk timnas Indonesia, maka akan melalui proses naturalisasi. Apakah itu dia pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia seperti Justin Hubner, Ivar Jeno, Sandy Walsh, Sen Fatinama, ataupun pemain-pemain naturalisasi yang kita dulu tahu seperti Cristiano Gonzalez, Alberto Gonzalez yang dia tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Nah, jadi naturalisasi itu adalah proses pemindahan warga negara, entah pemain itu adalah pemain keturunan yang punya darah Indonesia, ataupun juga pemain yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia, tapi dia udah bermain lama dan tinggal lama di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, di sini sampai sini paham ya, jadi jangan skeptis dengan kata naturalisasi, karena bagi saya, siapapun orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ingin disumpah menjadi warga negara Indonesia, dia memiliki kecintaan terhadap Indonesia dan dia menjadi saudara sebangsa dan setanah air untuk kita, siapapun itu. Nah, kembali ke Sintayong, teman-teman. Coach Sintayong ke Belanda sedang nyari-nyari pemain nih, karena saya yakin ada proyek besar gitu kan oleh PSSI, khususnya di era Pak Ketum Erick Thohir sekarang untuk bisa membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Dan salah satu caranya biar agak lebih cepat adalah dengan mencari pemain-pemain diaspora, teman-teman. Bukan berarti kita sedikit mengkesampingkan pemain-pemain yang memang lahir besar dan bermain di liga lokal kita. Kita harus akui, untuk sepak bola yang baik, untuk timnas yang baik, butuh liga yang baik. Itu bahkan dimention oleh Coach Sintayong beberapa kali. Kita harus sadar, kita harus akui kalau pemain-pemain diaspora itu memang bisa dibilang lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang ada di BRI Liga 1 sekarang. Itu sebabnya PSSI pun bagi saya, atau mungkin juga sedang dilakukan walaupun hanya mungkin masih tahap rencana, kita harus perkuat liga. Kita harus perkuat sarana dan prasarana. Kita harus perkuat SDM, entah itu dari segi kepelatihan, entah itu dari segi pemainnya. Harus diperkuat juga bagaimana pemain-pemain muda, pendidikan usia muda. Karena dengan itu, secara tidak langsung akan menciptakan sebuah timnas yang besar. Tapi untuk sekarang, jika kita ingin menjadikan timnas menjadi timnas yang mempunyai kualitas dengan cara yang lebih cepat, maka salah satu caranya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang kita harus akui memiliki kualitas bermain di luar negeri sana, sambil memperbaiki sepak bola di Indonesia dari segala aspek, sarana prasarana, entah itu dari organisasinya juga, dari PSSI-nya juga, dari kita selaku supporter juga. Milih saya hampir beberapa setiap pertandingan ribut, supporter ini sama ini ribut, supporter ini sama ini ribut, ada yang lempar pleo lah, ada yang saling tonjok lah, ada yang saling lempar lah. Kita nggak belajar apa dari tragedi Kanjuruhan kemarin. Ayolah kita menuntut PSSI untuk lebih baik. Kita menuntut para pemain harus mempunyai kualitas, harus punya daya tarung, tapi kita sendiri
di pinggir lapangan tidak memberikan contoh yang baik. Karena bagi saya, kemajuan timnas Indonesia memiliki banyak indikator. Selain pemainnya yang bagus, selain liganya yang bagus, selain pelatih-pelatihnya yang bagus, selain pendidikan usia dini sepak bola kita yang bagus, kita juga selaku supporter harus bagus. Kalau kita terus berpikir kayak gini, ya maaf bagi saya, belumlah sepak bola kita itu bisa maju. Nah, teman-teman kembali ke Coach Sinteyong. Mudah-mudahan aja Coach Sinteyong bisa mendapatkan pemain yang memang grade A. Banyak pemain-pemain yang sebenarnya diberikan nama-namanya oleh pihak PSSI kepada Coach Sinteyong. Salah satunya yang kita tahu kan bahkan udah santer lama terdengar Tijani. Maaf bukan Tijani. Ilyas Al-Haf. Saya lupa lagi itu namanya. Yang striker itu yang kecil-kecil tapi ditolak oleh Coach Sinteyong. Yang sekarang yang terdekat kabarnya J.I.J, Radna Watmangun, Tom Hay, Nathan Chow, dan juga Martin Faiz katanya sedang dikebut untuk bisa memperkuat timnas Indonesia agar bisa berlaga saat melawan Vietnam. Sempat diperkirakan akan terburu, sempat juga enggak karena kesibukan Dewan Perwakilan Rakyat di sana. Tapi kemarin katanya saat rapat paripurna ini udah dibahas. Tinggal nunggu di rapat Komisi 3 sama Komisi 10 ya kalau saya nggak salah ya teman-teman. Kalau seandainya itu sesuai dengan target, maka akan segera disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain saat melawan Vietnam. Mudah-mudahan aja. Karena teman-teman, kita pede dengan skuad sekarang, tapi kita juga jangan meremehkan Vietnam. Vietnam itu bagus banget, luar biasa menurut saya dengan pemain-pemain lokalnya. Kemarin kita menang melawan Vietnam di Piala Asia pun, mereka tetap menggigit mainnya loh. Mereka tetap menyerang Indonesia. Jadi kita itu nggak menang mudah melawan Vietnam. Kita juga menang sulit melawan Vietnam dengan skor 1-0 gol dari penalti Asnawi Mangku Alam kemarin. Itu menandakan kalau Vietnam mempunyai kualitas. Kalau kita tidak terus berkembang, kita tidak terus maju kualitasnya, maka kemungkinan kita kalah oleh Vietnam di kualifikasi Piala Dunia sekarang pun masih ada dan masih besar. Itu sebabnya mudah-mudahan para pemain ini bisa cepat bergabung nanti dengan timnas Indonesia, bisa cepat diproses. Karena kita harus akui kualitas Tom Hay, kualitas J.I.J, kualitas Martin Faiz, kualitas Radna Watmangun, itu pemain-pemain yang bagus teman-teman. Dan mudah-mudahan juga akan segera ada pemain yang diumumkan akan bergabung dengan timnas Indonesia dan memiliki kualitas yang sama baik atau bahkan lebih baik dari pemain-pemain yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia sekarang. Mudah-mudahan aja lah. Saya yakin teman-teman semua nama-namanya udah tahu lah beberapa pemain yang bisa dibilang udah banyak isu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja lah Coach Sinteyong berhasil di sana dan dilancarkan semuanya dan timnas Indonesia mendapatkan pemain-pemain bagus sehingga kita bisa berkembang dan juga semua dari kita bisa berkembang. Assalamualaikum.